Kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai sistem informasi di dalam pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang Fungsi pemasaran. Pemasaran dapat membantu atau memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Dan yang ketiga, untuk meminimalisir terjadinya human error. Intinya informasi. Informasi sebagai pemahaman pasar dan konsumen. Proses pemasaran dimulai dengan pemahaman penuh tentang pasar dan kebutuhan serta keinginan konsumen. Maka dari itu, perusahaan sangatlah membutuhkan informasi yang dapat dipercaya, yang nantinya dapat menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi konsumen. Pentingnya informasi yang kedua adalah sebagai aset bagi strategi perusahaan. Perusahaan di sini sangat memerlukan informasi tentang pesaing, distributor, dan pelaku, serta kekuatan lain di pasar. Karena semakin banyak pemasar yang memandang informasi bukan hanya sekedar masukan untuk membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga sebagai aset strategi penting dan alat pemasaran. Pentingnya informasi yang ketiga adalah informasi dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi persaingan. Informasi yang sesuai dengan kualitas informasi akan menjadi keunggulan kompetitif tersendiri. Kemudian dapat mengembangkan penawaran yang lebih baik lagi. Informasi juga dapat membagi pasar atau mensegmentasikan pasar yang akan dilayani dengan lebih baik, serta melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik pula. Sistem Informasi Pemasaran Definisi. Definisi SIP atau Sistem Informasi Pemasaran, suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain, yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan manajemen perusahaan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah pemasaran produk perusahaan. Analisis peluang pasar yang mendukung jalannya pemasaran. Perluasan jangkauan pasar terjadi ketika pasar yang harus dilayani menjadi luas, sehingga akan muncul perbedaan kebutuhan dari konsumen atau risiko. Sehingga pada saat inilah sistem informasi pemasaran menjadi penting. Sistem informasi pemasaran terdiri dari manusia, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, mengatur, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan pemasaran. Informasi sampai dengan tepat waktu dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran SIP selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. SIP mendukung seluruh proses dan kegiatan manajemen pemasaran. Suatu pemasaran membutuhkan suatu strategi pemasaran atau marketing mix. Dari 4 pendekatan atau 4P, yaitu produk atau dapat berupa fisik maupun jasa, promotion atau berkaitan dengan cara atau strategi untuk mendorong penjualan produk, memasarkan produk yang sudah dikenal masyarakat maupun produk baru. Yang ketiga, place. Bagaimana cara perusahaan untuk mendistribusikan produk secara fisik kepada konsumen melalui saluran distribusi. Yang keempat, price. Pembayaran oleh para konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Sistem informasi pemasaran.
komponen SIP. Yang pertama, sistem pencatatan internal, sistem intelijen pemasaran, sistem penelitian pemasaran, dan sistem pendukung keputusan. Sistem pencatatan internal, kebanyakan manajer memasarkan menggunakan catatan dan laporan internal secara teratur, terutama untuk mengambil keputusan perencanaan, implementasi, dan pengendalian tugas sehari-hari. Yang kedua, informasi dari hasil pencatatan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemasaran dan untuk mengetahui masalah dan permasalahan. Yang ketiga, output data hasil. Yang keempat, yang paling sederhana dan semua perusahaan miliknya, sistem intelijen pemasaran. Yang pertama, sistem intelijen pemasaran terdiri dari kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan informasi harian mengenai perkembangan lingkungan pemasaran. Yang kedua, menetapkan pengetahuan apa yang dibutuhkan, mengumpulkannya dengan mencari dalam lingkungan dan menyampaikan kepada manajer. Yang ketiga, output data saat ini. Sistem intelijen pemasaran. Pada sistem intelijen pemasaran tidak dilakukan penelitian, melainkan hanya mengamati saja. Tidak terstruktur dan bersifat informal. Terkadang salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penyusupan pesaing. Bagaimana upaya meningkatkan kualitas intelijen pemasaran? Yang pertama, membeli informasi dari pemasok luar. Dan yang kedua, menggunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen kompetitif atau review produk. Sistem penelitian pemasaran atau MRS, mengumpulkan data mengenai segala aspek operasi pemasaran penjualan, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan pelanggan dan calon pelanggan. Marketing Research System atau MRS berkembang seiring dengan makin diterimanya konsep pemasaran dalam dunia bisnis. Sistem penelitian pemasaran atau CON, pendekatan yang ditempuh untuk mendapatkan data atau informasi yang akan digunakan oleh proses pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis dan objektif. Yang kedua, riset pemasaran, rancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Marketing Research Software. Yang pertama, paket grafik atau print maps, yaitu menjadikan riset pasar realistis bagi semua perusahaan. Yang kedua, analisis statistik, yaitu keahlian menginterpretasikan output software merupakan kunci sukses alat-alat tersebut. Marketing DSS. Yang pertama adalah koordinasi dari data, sistem, tools, dan prosedur dengan dukungan hardware serta software, di mana dihasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan di bidang marketing. Yang kedua, DSS atau Decision Support System, salah satu aplikasi CBIS yang digunakan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Tahap pengambilan keputusan ada 4, yaitu intelijen atau pengenalan atau identifikasi masalah. Yang kedua, desain atau merancang solusi penyelesaian masalah. Yang keempat, choice, memilih solusi terbaik dari alternatif yang ada. Yang keempat, implementation, yaitu penerapan disertai dengan pengawasan dan koreksi bila dibutuhkan. MDSS menyediakan para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang objektif dan konsisten dengan membantu solusi yang cepat dari masalah yang kompleks. MDSS menyediakan para pengambil keputusan untuk mengkombinasikan keahlian dan institusi mereka dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya agar pembeli percaya dengan toko online kami? Pertanyaan yang kedua, promo free ongkir yang ditanggung biayanya kita atau marketplace. Yang ketiga, bagaimana cara packing barang yang mudah rusak atau pecah. Dan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan e-commerce. Dan yang kelima, yang terakhir, apa saja langkah dalam membuat konten marketing.